Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada siang yang berbahagia ini, uh, sebelumnya saya ingin meminta maaf pada teman-teman semuanya. Sebenarnya saya presentasi pada 20 November kemarin, Jumat kemarin ya. Akan tapi ada apa kendala atau urusan urgent, jadi saya tunda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya ingin menerangkan mengenai tentang yaitu bagaimana kita sebagai seorang umat, ya kan, cara atau bagaimana kita menanggapi yaitu Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kemudian di sini ada iman kepada Rasul Allah, kemudian iman kepada kitab Allah. Yang mana dua hal tersebut merupakan konsekuensi yang sangat logis. Kenapa saya tulis merupakan konsekuensi yang sangat logis? Artinya begini. Iman kepada Allah yang pertama, kemudian iman kepada kitab Allah merupakan konsekuensi yang logis atau akibat langsung dari iman kepada Allah. Dan kemudian keberadaan Rasul Allah tersebut, ini juga terkait dengan keberadaan kitab-kitabnya. Maka bisa dikatakan juga jika dua pilar tersebut, yaitu iman kepada Rasulullah dan iman kepada kitab Allah, merupakan satu hal yang saling berterkaitan seperti itu. Dan kemudian para rasul tersebut yang mendapatkan amanah, yaitu menerima wahyu atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sampai ke bentuk kitab. Kemudian bentuk pesan-pesan dari Allah lah yang disampaikan kepada Rasul, kemudian oleh Rasul disampaikan kepada umat manusia, termasuk kita. Dan kemudian Rasulullah adalah utusan Allah tentunya ya, yang untuk mengemban tugas sangat besar dari Allah. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena Allah memilih hamba, yaitu untuk menyampaikan wahyunya, bukan sembarang orang, yaitu atau bukan secara acak, karena Allah mengerti siapa yang harus Allah pilih seperti itu. Dan kemudian Nabi dan Rasul sendiri memiliki sifat-sifat yang istimewa, yang mengiringi tugas mereka yang amat berat. Lanjut, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya Rasul adalah duta atau utusan Allah, atau orang yang memberi informasi tentang Allah. Nabi dan juga disebut Rasul, yang mana artinya tersebut adalah utusan. Nanti sedikit saya jelaskan apa perbedaan yaitu mengenai tentang Nabi dan Rasul. Lanjut, yang kedua yaitu masih tentang Rasulullah atau Rasul utusan Allah. Di sini saya menerangkan bahwasanya ada dua kesanggupan, yaitu yang pertama, adapun seorang yang menerima wahyu dari Rabb, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian disampaikan kepada umat manusia untuk merubah jalannya kejelekan menuju jalan yang hak. Seperti itu. Nah, kesanggupan yang pertama ialah Nabi, dan kesanggupan yang kedua yaitu ialah Rasul. Jadi seseorang yang mana menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu yang dinamakan Nabi. Dan kemudian tatkala Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya atau seluruh orang, itu yang disebut adalah Rasul atau menyampaikan. Di sini kata Nabi dan Rasul sering dipakai secara bergantian di dalam Al-Quran. Akan tetapi orangnya sama, tapi kadang-kadang disebut juga Nabi dan kadang-kadang juga disebut sebagai Rasul, seperti itu. Bahkan sesekali sebutan Nabi dan Rasul bahkan bisa dilontarkan sekaligus. Dan adapun sebabnya adalah karena seorang nabi itu mempunyai dua kesanggupan, yaitu seorang rasul itu memiliki dua kesanggupan, akan tapi nabi memiliki satu kesanggupan saja. Lanjut, yaitu mengenai tentang kedudukan. Bahwasanya di sini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kemudian kedua Al-Imran, yang ketiga Al-Fatir.
seperti yang saya jelaskan di awal barusan, bahwasanya iman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman sendiri. Karena apa? Karena wahyu Allah itu akan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Maka wajar jika untuk keperluan tersebut ditunjuk orang yang menjadi perantara sampainya pedoman atau sampainya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengimani kitab Allah, kemudian untuk mengimani Rasulullah, untuk yang pertama untuk mengimani Allah sendiri. Seperti itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 sendiri disebutkan bahwasanya artinya tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, kemudian hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi sendiri. Kemudian kerasulan atau kenabian itu adalah pemberian dari Allah. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwasanya kita ini adalah seorang nabi, kita adalah seorang yang alim, bukan seperti itu. Tapi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 33 dijelaskan bahwasanya artinya sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Yang mana diutusnya para rasul kepada umat manusia dengan membawa serangkaian pedoman, yaitu berupa petunjuk dan lain sebagainya, itu untuk kehidupan, untuk menunjukkan bahwasanya kehidupan ini adalah bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehidupan tidak lain dan tidak bukan bahwasanya kehidupan ini adalah untuk mencapai akhirat. Kehidupan adalah jenjang awal untuk mencapai akhirat. Karena hakikatnya kematian adalah gerbang untuk mencapai akhirat. Dan hal seperti itulah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya juga baik dalam kehidupan akhiratnya. Jadi jika kita sering beramal bahwasanya kita memiliki pikiran bahwasanya hidup di dunia hanyalah untuk sebagai wadah dan lain sebagainya, maka kembalinya juga akan ke kita seperti itu. Dan kemudian di surat Al-Fatir ayat 24 dijelaskan yang artinya sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran. Di sini Allah mengatakan kamu, yaitu kembali kepada seorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi ketika saya membaca artikel ini, lupa, nanti bisa ditanyakan, didiskusikan, bukan di tafsir ya, bahwasanya ketika di akhirat kelak tidak ada istilahnya kita itu berasumsi atau beralasan, ya Allah, aku gak ngerti ilmu agama, maksudnya bertakoni gini. Tidak ada alasan seperti itu. Karena di dalam surat Fatir ayat 24 dijelaskan demikian. Seorang yang bodoh pun akan ditanyai. Dan itu wallahu alam bisa kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut, yaitu Rasulullah itu memberi contoh atau teladan dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Allah tersebut. Para rasul adalah orang yang pertama yang mempraktekkan jalan atau ajaran-ajaran bahkan seorang kaum yang awam pun menganggap ajaran yang baru pun ajaran yang tidak benar, maka dari itu Rasul mempraktekkan terlebih dahulu. Dan mereka melopori dan mempropagandakan ajaran yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW misalnya ketika hendak melakukan perintah secara berkelanjutan, maka Nabi itu menjalankan secara bertahap. Dalam arti Nabi selalu mempraktekkan dari apa yang beliau katakan. Begitu. Dan kemudian jika tadi sudah membahas mengenai tentang iman kepada Rasulullah, yaitu di sini memiliki sifat-sifat, yaitu saya ambil contoh yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu
Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat yang biasa dikenal oleh kalangan awam. Misalnya yang pertama, Rasul memiliki sifat sidik, yang mana artinya jujur. Yang mana seorang rasul tertentu harus dituntut akan kejujurannya. Bagaimana mungkin jika seorang rasul berbohong, kemudian bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai atau patokan amal kebaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mendapat amanah atau kepercayaan dari Allah, yaitu untuk menyampaikan risalahnya dari apa yang disampaikan Allah oleh Allah kepada rasul. Yang mana rasul menyampaikan tentunya dengan baik, yaitu mengemban amanat Allah, yaitu tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi isinya. Dan mereka telah berusaha keras dan sabar menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Mereka di sini kembalinya kepada para rasul ya. Di sini bisa dikatakan, saya ambil satu kisah bahwasanya seorang kafir Quraisy yang mana pernah suatu ketika menitipkan hartanya kepada rasul. Padahal tatkala itu seorang yang menitipkan hartanya kepada rasul tersebut masih belum memeluk agama Islam. Kemudian sifat yang ketiga dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat tabligh, yang mana artinya menyampaikan. Para rasul memiliki tugas pokok untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Karena sifat ini menjadi satu hal yang sangat melekat pada diri seorang rasul. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang mana artinya cerdas. Seorang rasul senantiasa tanggap terhadap apapun yang terjadi pada umatnya dan akan memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umatnya. Bahkan seorang rasul, yaitu salah satunya Nabi Muhammad SAW, ketika hendak ada pertikaian, entah itu dari kaum non muslim dan kaum muslim atau kalangan muslim sendiri, pasti Rasulullah yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena hakikatnya Rasul adalah istilahnya dicap seperti itu, ditengeri seperti itulah, untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau yang menyelesaikan masalah Rasul pasti kelar dan seimbang, tidak berpihak kanan dan tidak berpihak kiri. Mungkin sedikit yang saya sampaikan barusan bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman. Apabila ada kurangnya, itu pasti datangnya dari saya sendiri, karena hakikatnya manusia adalah tempatnya atau wadah salah dan dosa. Dan apabila ada benarnya, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.